KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam dugaan suap untuk memuluskan PAW caleg PDIP serta merintangi penyidikan tersangka Harun Masiku. Kasus ini dianggap politisasi hukum di tengah dinamika politik serta posisi PDIP yang tidak bersama dengan pemerintah. Benarkah demikian? Mengapa kasus ini terasa berlarut-larut hingga 5 tahun? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami 3 orang narasumber, yakni Jubir PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, kemudian Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto, serta mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat sore semuanya, para narasumber, apa kabar? Selamat sore Mas, selamat sore Pak Saud, Mas Tessa, selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Langsung saja kalau begitu saya ke Mas Seno terlebih dahulu. Jadi Mas Seno, kemarin sudah ada konferensi pers dari DPP, yang saya garis bawahi adalah Pak Komarudin Watubun mengatakan sudah diduga seperti yang disebut ketum Anda 12 Desember katanya PDIP mau diaut-aut. Apa yang bisa kami publik kaitkan begitu dengan penetapan? Bukankah ini juga sebenarnya sudah lama kasusnya 2020 begitu Mas Seno? Ya pastinya yang pasti kami adalah partai yang diajarkan untuk senantiasa taat dan menghormati proses hukum. Tetapi apapun sejak 1 bulan terakhir, beberapa bulan terakhir kita melihat bahwa di momentum politik yang sangat strategis menjelang konsolidasi internal menuju Kongres, itu berbagai upaya dilakukan secara sangat sistematis, terorganisir untuk mendegradasi PDI Perjuangan lewat berbagai cara. Jadi bukan hanya satu persoalan ya Mas, tapi ada berbagai rangkaian peristiwa yang buat kami ini dilakukan secara terorganisir. Mulai dari narasi yang begitu luas berkembang di medsos tentang bagaimana harus menumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng, dan seterusnya. Lalu disusul dengan pemasangan berbagai spanduk provokatif di jalan-jalan utama di Jakarta, di Jawa Barat, di Bogor, yang dilakukan oleh secara terstruktur. Lalu kemudian bagaimana misalnya terjadi juga di momentum yang sama panggilan demi panggilan kepada para petinggi partai di PDI Perjuangan yang menyampaikan sikap kritis terhadap pemerintah. Nah, di dalam rangkaian peristiwa tersebut tentu saja menjadi sulit bagi kami untuk tidak mengkaitkan bahwa ada upaya yang terstruktur untuk mengganggu konsolidasi internal partai. Apalagi bicara tentang sekjen partai, kurang lebih 2 minggu terakhir ini terjadi juga berbagai banyak framing di media sosial, berbagai peristiwa framing secara personal terhadap sekjen partai yang memainkan sebenarnya peranan yang sangat penting menjelang Kongres nanti dalam hal organisir internal partai. Maka buat kami susah untuk tidak menduga bahwa ini ada kaitan satu sama lain untuk mengawut-awut, mengacak-ngacak konsolidasi internal partai menjelang Kongres. Maka dari itu kita suarakan sejak awal menjadi early warning bahwa situasi ini eskalasinya semakin intens. Itu Mas. Oke, jadi PDIP menganggap ada timeline dan kejadian-kejadian yang berurutan begitu ya Mas Seno. Baik, saya langsung ke Pak Tessa Mahardika kalau begitu. Jadi Pak Tessa, kalau kemudian dianggap kemudian ini politisasi baru setelah 5 tahun, mengapa kemudian penetapan sekarang? Apa jawaban KPK sebetulnya begitu Pak? Ya, terima kasih banyak. Saya akan menyerahkan urusan politik kepada Mas Aryo Seno ya. Jadi selaku jubir PDIP, kami dari KPK tidak akan masuk di ranah tersebut dan tidak akan memberikan tanggapan. Tetapi sebagaimana yang sudah dijelaskan di konferensi pers kemarin oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa penetapan tersangka ini memang semata-mata dalam rangka penegakan hukum dan juga dikarenakan penyidik menemukan alat bukti tambahan yang memiliki kecukupan yang kemudian dilakukan ekspos di hadapan pimpinan. Kebetulan pimpinan yang saat ini baru menjabat dan disetujui, dan untuk itu KPK akan melaksanakan tugas, melaksanakan penyidikan perkara tersebut dengan profesional sebagaimana yang Mas Aryo juga inginkan, bahwa pelaksanaan penegakan hukum atau penyidikan ini dapat berjalan dengan prosedural, profesional, dan tidak merupakan sarana politisasi dalam pelaksanaannya.
Oke, Pak Tesa, saya mengutip apa yang disebutkan Ketua Anda, Pak Setio Budianto, mengatakan bahwa kasus ini kembali muncul karena telah ada kecukupan alat bukti yang dikumpulkan. Mengapa kemudian, Pak Tesa, ini rasanya sampai 5 tahun begitu? Kalau kemudian kami publik juga mengikuti apa yang disebutkan ex-penyidik KPK, Pak Novel Baswedan mengatakan sebetulnya 2020 waktu itu sudah mau ditangkap, sudah mau OTT, tapi kemudian pimpinan saat itu berharapnya Harun Masiku terlebih dahulu yang bertemu. Apa logika yang kami publik bisa terima begitu, Pak Tesa? Ya, kita kalau kembali ke 5 tahun yang lalu, kebetulan saya bukan penyidik yang menangani perkaranya ya. Artinya, bagaimana kondisi dan situasi di lapangan pada saat itu tentunya yang memahami penyidik yang menangani. Apakah pimpinan pada saat itu merasa belum cukup bukti untuk menaikkan saudara HK dan terlebih dahulu saudara Harun Masiku yang ditetapkan, itu tentunya ada pertimbangan-pertimbangan di era kepemimpinan pada saat itu, sebagaimana diketahui bahwa dalam menetapkan tersangka ada proses dan prosedur, dan ujungnya itu memang adanya ekspos yang dihadiri oleh para pimpinan, yang dihadiri oleh struktural di penindakan, termasuk juga penyelidik, penyidik, dan jaksa penuntut umum. Kalau memang pada saat itu belum diputuskan cukup bukti, baru kemarin berdasarkan ekspos di era kepemimpinan yang baru, ada tambahan-tambahan alat bukti dan pimpinan dan penyidik beserta jaksa penuntut umum meyakini bahwa ini dapat dinaikkan di tingkat penyidikan. Oke, berarti artinya hanya kemudian anggapan publik saja yang mengatakan ini saling berkaitan begitu ya, Pak Tesa? Saling berkaitan bagaimana, Mas? Ya, artinya butuh waktu sampai 5 tahun, mengapa kemudian cukup lama dulu padahal sudah akan dilakukan begitu? Ya, saya pikir KPK juga walaupun saat ini sudah ada undang-undang baru, prudent dalam menetapkan tersangka itu tetap harus hati-hati, harus proper, tidak bisa hanya sekedar 2 alat bukti. Bahkan era-era kepemimpinan termasuk zamannya Pak Saud juga dalam menetapkan tersangka itu penyelidik maupun penyidik juga membutuhkan alat bukti itu 4 itu kita harus penuhi. Jadi pada saat kita maju ke persidangan, hakim bisa memiliki keyakinan yang full dan menetapkan bahwa tersangka ini memang melakukan perbuatan yang disangkakan, demikian. Baik, oke, baik. Saya ke Pak Saud terlebih dahulu kalau begitu. Pak Saud, jadi bagaimana kita mencermatinya kalau kemudian timeline-nya berdekatan iya, tapi kemudian KPK menyatakan ya baru memang ditemukan alat bukti dan kelengkapannya. Ya kalau kita mau ambil ya, 10 aja gitu. 10 bahwa ini kasus ini indikasinya dipolitisasi, ketemu. Boleh gua sebutin satu-satu gitu. Terus kalau kita mau sebut juga bahwa ini kasus ini bukan politisasi, juga akan ketemu 10. Itu pasti ketemu deh. Ambil aja umpamanya kalau ini bukan politisasi, ini buktinya cukup kuat, ya kan kayak gitu ya nggak? Ya dong, kan nggak mungkin berani mereka nanti tanpa berdebat di pra-peradilan atau dan seterusnya. Tetapi kalau kita bicara ini indikasi politisasi, ya juga gitu. Itu banyak juga kita sebut. Di antaranya bagaimana Hasto yang belakangan ini mengkritik, terus kemudian ada kebocoran kemarin, terus ada demonstrasi, ada media sosial, bukti baru, nggak ada bukti baru, ini bukti lama-lama semua, penggunaan isu lama, penundaan, pengulaan, pernyataan dan seterusnya. Jadi itu akan ketemu. Mau dinaikin 20-20 juga ketemu gitu loh. Pasti ketemu, coba deh cariin satu-satu. Jadi maksud saya gini, apa yang terjadi sekarang di Republik kita ini kan sebenarnya malapetaka ini kan dimulai dari Undang-Undang KPK. Saya nggak mau jawaban dari KPK, itu penilaian saya. Saya berada di sana di dua proses ini gitu. Dan kalau kita kembali lagi bagaimana prosesnya waktu itu OTT yang nggak jadi, terus kemudian penggeledahan nggak jadi. Itulah sebabnya kalau saya bilang daripada kita menganggap case ini
Saya katakan tadi kalau kita bilang politisasi kita punya alasan, kalau tidak dipolitisasi dia punya bukti. Tapi kemarin ke saya lebih cenderung mengatakan begini, bahwa apa yang harus kita hadapi ke depan itu adalah bahwa indeks persepsi korupsi 34 itu kan salah satu cara kita berdemokrasi kan nilainya 25. Oke, kalau kita bilang PDIP juga mengalami sedikit problem ketika mereka harus mengenaikan nama dari yang bawah ke atas, kemudian ada sejumlah upaya, itu juga ada kaitan dengan konsensus. Ya kan, kalau di Paritas Demokrasi itu di partai politik itu mereka menilai konsensus. Konsensus itu dilakukan di internal partai, tapi kemudian kan agak lama-lama di KPU-nya dengan sejumlah justifikasi. Jadi saya lebih cenderung melihat ini, oke lah, Mas Nasras menerima itu, kalau dia berbuat salah kemarin itu, dia pasti akan dihukum lebih ringan jauh dibandingkan yang nerima. Itu pasti gitu. Jadi, dan ini juga kiamat bagi PDIP. No. Banyak orang lebih parah dari ini kasusnya. Jadi sekali lagi, kalau saya sih, aku mungkin karena ini apa ya, aku ingin jadi peacemaker aja lah. Oke. Baik. Artinya gini deh. Kita akan ketemu, kalau dibilang politisasi ketemu, kalau tidak politisasi ketemu. Jadi sebaiknya supaya tidak terlalu lelah berdemokrasi, which is karena ini kita bisa berdemokrasi dan kaitan dengan pemberantasan korupsi. Nah, saya lebih cenderung memang mengatakan bahwa KPK kembali harus mengevaluasi. Nggak mungkin juga tanpa politisasi. No. Kita bisa tunjukin kok buktinya. Oke. Ya kan? Kita bisa debat lah secara akademik, kita bisa juga debat itu. Tapi kita nggak mau debat di itu. Jadi kalau kita mau posisinya zero sum game di sini karena ini apa ya, kita sebaiknya itu aja. Nah, artinya kita posisinya di nol-nolkan aja gitu Mas Abram. Baik. Walaupun vibes-nya Natal, tapi penetapannya diumumkan beberapa hari sebelum Natal, begitu ya Pak Saud ya. Oke, saya akan tanyakan itu ke Pak Tessa. Kalau tadi Anda mengatakan paling tidak harus 2 alat bukti, tapi yang menarik adalah kuasa hukum dari Hasto Kristianto, Alfon Kurnia Palma, juga mengatakan penetapan bukan berdasarkan bukti kuat, hanya karena berdasarkan keterangan dari saksi. Saya akan tanyakan kepada Pak Tessa, tapi dari sekarang, karena kami akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan saya masih dengan 3 orang narasumber. Saya langsung ke Pak Tessa. Jadi artinya Pak, kalau kemudian Pak Alfon sebagai kuasa hukum dari HK mengatakan ya penetapan Hasto bukan berdasarkan bukti kuat hanya karena keterangan dari saksi. Bagaimana tanggapan KPK soal narasi itu Pak? Ya, kalau menurut saya sebaiknya beliau menguji pernyataannya itu di saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan karena memang ruangnya adalah di situ. Kalau saat ini ada pihak-pihak yang menyatakan, oh ini alat buktinya kurang, tentunya kan siapapun bisa menyampaikan seperti itu. Dalam hal ini penyidik yang melakukan proses penyidikan itu kan memahami apa yang disebut alat bukti, bagaimana saksi ini keterangannya berkesesuaian satu dengan yang lain, ada juga bukti surat, ada juga petunjuk. Dan ini tentunya kami juga tidak bisa secara gamblang sampaikan di publik saat ini, karena memang bukan ruangnya. Saya pikir ada ruang bagi penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum nanti yang akan menyajikan perkara ini di persidangan untuk sama-sama menguji apakah memang alat bukti yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini memang kuat atau tidak, dan tentunya nanti kan akan diputuskan oleh hakim kalau seandainya memang itu sudah disajikan nanti. Oke, baik Pak Tessa. Saya ke Mas Seno kalau begitu. Jadi artinya apa yang disebutkan oleh Pak Alfon ini apakah ini menjadi modal pula begitu untuk mengajukan pra-peradilan? Ya pasti kita akan melakukan suatu pendampingan hukum bagi Pak Hasto Kristianto secara terukur. Artinya di dalam menyikapi kasus ini yang kita melihat bahwa ada kaitan dari the bigger picture, bahwa kasus ini sangat berkaitan dengan momentum-momentum politik penting, ada rangkaian peristiwa satu sama lain, maka sampai hari ini kami masih berada pada situasi asas praduga tak bersalah dan merasa bahwa
ini ada nuansa politik yang terjadi secara garis besar. Apalagi kemarin kan apa yang menjadi keputusan dalam mengumumkan status Pak Hasto Kristianto, itu pagi harinya sprindiknya bocor terlebih dahulu. Dan kemudian ramai di pemberitaan di mana-mana sebelum ada keterangan resmi dari kawan-kawan di KPK. Yang tentu saja di dalam ruang politik, dampak politiknya sangat luas. Buat kami hal-hal semacam ini menjadi bagian tidak terpisah dari nuansa politik yang terjadi di dalam kasus ini. Termasuk bagaimana nanti menguji bukti baru. Apakah ada bukti baru di dalam persidangan nanti, atau ini masih menggunakan bukti lama semua, hanya berdasarkan kesaksian-kesaksian yang kemudian dirangkai. Ini yang tentu akan kita uji betul, karena kita ingat sebetulnya proses dari kasus ini juga sudah berjalan. Yang melakukan sudah dihukum dan sempat ada putusan yang mengatakan bahwa sekjen kami tidak terlibat di dalam proses ini. Nah, hal-hal semacam ini perlu diuji melalui persidangan. Kami akan mengirimkan dampingan hukum yang terbaik, karena tentu saja kami percaya terhadap proses hukum, menghormati proses hukum, dengan syarat hukum tersebut berkeadilan, hukum tersebut punya sukma, hukum tersebut tidak digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mempolitisasi kekuatan-kekuatan kritis. Oke, artinya dalam waktu dekat, Mas Seno, akan diajukan pra-peradilannya? Ya, kita sedang mengumpulkan semuanya. Dalam waktu dekat akan diambil suatu mekanisme legal action dari tim hukum yang disiapkan. Oke, baik. Saya ke Pak Tessa lagi. Tadi sudah disinggung oleh Mas Seno begitu soal sprindik yang kemudian bocor terlebih dahulu. Pagi hari publik sudah cukup mengetahui begitu, walaupun masih mencoba mengkonfirmasi kepada KPK hingga siang dan sore harinya. Mengapa hal itu bisa terjadi begitu, Pak Tessa? Ya, saya belum mengetahui ya terkait kebocoran itu. Kalaupun ada, secara mekanisme pada saat tersangka ini ditetapkan melalui mekanisme surat perintah penyidikan, maka akan ada pemberitahuan dimulai penyidikan kepada tersangka ini melalui surat. Jadi tersangka juga akan mengetahui bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka, dan di situ akan ada uraian perkaranya apa, dasar surat perintah penyidikannya apa, dan sebagainya. Jadi ada dari sisi tersangkanya juga yang menerima surat tersebut. Sampai dengan saat ini kita belum mengetahui apakah memang yang dikatakan bocor itu, kalau memang ada, itu dari sisi pihak yang penerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan, atau memang dari KPK. Tentunya kalau seandainya memang ada, KPK akan melakukan tindakan-tindakan korektif. Dan akan melakukan inspeksi, akan melakukan penilaian, dan itu tidak bisa ditolerir kalau seandainya memang ada, dan kita akan melakukan penegakan hukum di situ. Oke, baik. Pak Tessa, ini saya ingin sekaligus menanyakan soal Anda juga sudah berbicara di banyak media terkait dengan hal ini, bahwa ada pencekalan untuk pergi ke luar negeri, tapi tidak hanya untuk nama Pak Hasto saja, tapi juga ke nama Yasona Lawli begitu. Apakah ini kemudian untuk satu kasus yang sama, atau kemudian ada kasus lain yang memang sedang dikembangkan, Pak Tessa? Ya, betul bahwa ada pencekalan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama adalah saudara HK, yang kedua adalah saudara YHL. Untuk dasar pencekalannya tentunya menggunakan surat perintah penyidikan yang masih aktif. Dapat dilihat dari beberapa sumber yang sudah saya bagi kepada rekan-rekan jurnalis, dan aktif selama 6 bulan ke depan. Oke, tapi artinya dalam untuk kasus yang sama ya, untuk penetapan HK begitu ya, pencekalan ini? Saya belum cek kembali bahwa pencekalan itu tentunya harus menggunakan dasar surat perintah penyidikan yang masih aktif. Oke, baik. Saya ke Mas Seno kalau begitu. Jadi Mas Seno, ini menarik, ada nama Pak Yasona pula yang ikut dicekal. Apa tanggapan PDIP soal itu? Ya, dalam mengikuti prosesnya apapun kan kita sudah menunjukkan itikat baik. Artinya semua yang dipanggil, ada Pak Hasto Kristianto, Pak Yasona Lawli,
Meskipun tentu saja dalam konteks momentum kita mengkritisi pemanggilan itu sangat dekat dengan momentum politik yang penting. Padahal ini kasus yang sangat lama. Satu mendekati pilkada, lalu kedua mendekati kongres. Tetapi pada saat dipanggil selalu hadir tepat waktu sesuai dengan yang diminta. Maka sebetulnya itu menunjukkan suatu tindak kooperatif dari kami. Bahwa pada saat aparat penegak hukum membutuhkan keterangan, maka kader-kader PDI Perjuangan tidak mungkin kemudian memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Kami pasti hadir. Oleh karena itu, karena kami bertindak profesional, maka kenapa saya sering mengatakan kami mengharapkan semua aparat penegak hukum, termasuk kawan-kawan KPK juga profesional dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum, termasuk melakukan hukum yang tidak tebang pilih. Kita tahu bahwa ada banyak kasus lain juga yang laporannya sudah cukup lama ada di KPK, yang kemudian publik menunggu tindak lanjutnya, yang itu menyangkut berbagai nama pejabat publik yang lainnya. Di media sosial ada persoalan blogmed dan ada berbagai kasus-kasus lain yang kita harapkan juga bisa deeskalasi dalam penanganan. Itu Mas. Oke, saya ke Pak Saud kalau begitu. Jadi Pak Saud, sepengalaman Anda sebagai pimpinan KPK begitu. Jadi kalau kemudian ada nama lain yang ikut dicekal, apakah itu akan kemana bermuaranya Pak Saud? Iya kan selalu penyidikan itu kan akan dipertanyakan di dalam pasal 55 itu seseorang peran serta seseorang itu dia berbuat apa, melakukan apa di dalam kasus itu, siapa saja yang dikaitkan dengan 55-nya itu, pasal 55-nya itu. Jadi kalau disebutkan ada yang langsung tidak langsung terkait dengan pendalaman yang perlu dilakukan oleh penyidik dalam pengembangan kasus ini, ya itu mereka yang lebih tahu. Saya nggak masuk ke pokok perkara itu, tetapi by common sense bahwa tidak gampang juga seorang penyidik itu ngelarang-larang orang jalan ke luar negeri kalau nggak ada indikasi yang kuat untuk itu. Itu abuse of power namanya. Oleh sebab itu saya di bagian depan tadi sudah menekankan tentang dan ini sudah disampaikan juga beberapa kali konferensi pers yang dilakukan oleh teman-teman di PDIP itu bahwa mereka akan kooperatif. Ya kita menghargai itu. Sebagaimana juga KPK dengan carut marut yang 10 tahun belakangan ini, terlebih 5 tahun belakangan, tentu itu ditantangan buat KPK baru, pemimpin baru, penyidik baru, dan seterusnya, untuk kemudian menunjukkan bahwa mereka melakukan penyidikan di kasus ini adalah transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan kemudian ya peran serta masyarakat untuk kemudian mengamati case ini, ya itu dilakukan secara terbuka. Di dalam case-case besar biasanya ada diskusi-diskusi. Kita mendorong juga supaya kemudian case ini nantinya dilakukan yang disebut sebagai free trial. Jangan-jangan juga kalau kita bicara indikasi-indikasi tadi, jangan-jangan indikasi campur tangan itu waktu proses ini berjalan pun masih main juga. Bisa juga. Kan jadi, kita sering juga mendengar kan ada kejadian PK dipanggil suruh berhentiin perkara gitu loh. Nah, kalau kemudian dengan penetapan ini di pengurusan yang baru Pak Setio Budianto begitu, jadi artinya ini menjadi catatan baik atau jangan-jangan malah kecurigaan publik begitu, Pak Saud? Kalau saya pimpinannya ketika itu ini saya delay dulu, nggak juga dekat Kongres, tapi kan kita sempatkan. Ya, kita tadi udah bicara suasananya, suasana kebatinannya itu kan, ini kan negara Pancasila ini, ya kan? Apakah kita kemudian kalau kita umumkan kemarin, kemudian ini case akan lebih ditunda sebulan juga nggak ada masalah, itu udah biasa 8 tahun kok, 4 tahun juga tertunda gitu. Jadi maksud saya, itu yang disebutnya wisdom, itu penting di dalam pemberantasan korupsi. Jadi datanglah Anda, PK itu antara Anda dengan Tuhan Anda saja, jangan dipengaruhi oleh hal lain. Saya tidak mencampuri mereka, kolektif kolegial mereka, tetapi kita kan tidak berada di ruang yang hampa di dalam penegakan hukum. Itu penting untuk dipahami untuk kita semua gitu, Mas Bram. Oke, baik. Kita tentu publik akan menunggu bagaimana kasus ini akan berjalan. Terima kasih para narasumber, ada Pak Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK, kemudian Pak Teso Mahardika, Jubir KPK, serta Mas Aryo Seno Bagaskoro, Jubir PDP, telah bergabung sama kami. Selamat sore, terima kasih, sehat selalu semuanya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Pak Saud. Sore semuanya. Mas.